Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi surati An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratul kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang hadir di sini, insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada guru-guru kita, Ki Haji Ustaz Encik Burhan, Al-Habib Amri Azamatkan, Ki Haji Baisuni, Al-Ustaz Burdah, Abi Halim, insyaallah semuanya mudah-mudahan selalu istiqamah, Allah angkatkan derajat, Allah luaskan ilmunya, Allah berkahkan rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kepada ketua DKM masjid dan jajarannya yang mudah-mudahan selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis mengutus salah satu utusan dari mulai dikumandangkannya azan, idza hadara waktu sholati amal iblis. Iblis perintahkan kepada salah satu pasukan mulai menggoda umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya supaya meninggalkan sholat dari mulai azan pertama. Terus setelah itu
bi ayatafarraqu wa yatun nasa wa yashghaluhum anis salat. Itu nanti setan menyebar. Nanti setan masuk ke kantor-kantor, itu nanti setan masuk ke masuk ke pasar-pasar, itu setan masuk ke rumah-rumah, masuk ke gang-gang, masuk sama orang yang lagi mancing, apalagi ya, masuk orang yang sama main catur, sama yang ngobrol. Wayash guluhum anis salat, dibikin sibuk bagaimana mengakhir-akhirkan salat. Payaji'u syaitanu ilaman arada salat, ketika memang orang-orang ini mau siap-siap, iya datang waktu salat, payashguluhu hatta yuakhiruha an waqtiha, tapi sengaja setan terus membisikkan dalam hati supaya disibukkan di akhir waktu salat. Contoh, nanti kan waktu johor masih lama, jam 12, 1, 2, 3 jam lagi, nantilah kita tanggung nih catur. Seter nih susah, tinggal seter doang nih sama kuncung, susah. Kita ajam aja, ajam itu nanti kata, padahal bukan ajam mah boleh kalau waktu ngaji diakhirkan, boleh ajam ketika waktu pengajian. Ya udah, kita nanti sholat isyanya jam 9, itu malah dapat pahala 2, pahala ngaji dan pahala sholat berjamaah. Itu dapat pahala, bukan mengakhirkan sholat karena di akhirnya karena ada pengajian. Nah, tapi kalau subuh mah jangan. Jam 4 ngaji, nanti subuhnya jam 4, jangan. Itu waktu rawan. Jadi waktu isya tuh yang waktu-waktu yang panjang. Nah, akhirnya ketika orang ini lolos masuk, tetap enggak orang beriman, tidak tergoda. Payashguluhu hatta yuakhiruha an waqtiha. Fa illam yaqdir ala dalika ya'mur. Orang ini kuat, orang ini beriman, enggak sanggup itu pasukan iblis menggoda, terus aja dia ke masjid. Masuk ke masjid, digoda lagi, apa? Ngutus setan hinjab. Si setan hinjab mengutus untuk mengacak-acak, menggoda bi alla yutimma rukuha wa sujuduha. Gimana rukunya enggak sempurna, gimana sujudnya enggak sempurna, kecuali orang yang lagi sakit. Jadi salah satu ruku yang sempurna, ketika ruku nyimpen nampan atau piring enggak jatuh, itu ukuran sempurna ruku. Terus ketika sujud ada 7 anggota sujud. Ini kening saya bukan ketembak ya, bisa dibekam ya. Bukan juga rajin sujud, tapi ini dibekam kemarin. Muter angin masuk kepala, alhamdulillah. Dibekam, sunnah baginda Rasulullah SAW, udah enakan. Nah, ininya bagaimana? Kedua tangan siku, kedua kaki harus ditekan. Awas, ketika sujud harus ditekan tuh jari-jari kaki. Banyak yang nggak sadar tuh. Itu salah satu sempurna sujud itu, ketika sujud ini jari-jari kaki harus ditekan. Nah, itu sempurna sujudnya. Nah, kecuali lagi sakit encok atau apa, beda lagi. Nah, tidak sampai di situ, itu siapa? Itu setan. Wa qira'atuhu tasbihah. Lolos, di rukunya lolos. Kita contoh orang salat. Di sujudnya sempurna, langsung ditembak apa? Bacaan dan pembacaan tasbih. Aduh, saya tadi baca Fatihah ya. Setan itu pinter, yang digoda yang rukun. Setan itu pinter, yang digoda yang rukun. Rukun bukan. Yang penting-penting, yang bisa membatalkan atau enggaknya. Sujud rukun bukan. Jadi pinter setan. Makanya kalau enggak pinter, ngapain bisa banyak orang terpeleset. Pinter, Fatihah. Yang digoda Fatihah, karena tahu setan itu Fatihah termasuk salah satu syarat, salah satu daripada rukun sholat. Aduh, tadi saya baca Fatihah enggak? Saya kadang-kala kalau ada ayat panjang itu suka agak langsung itu ragu. Saya tadi baca Fatihah enggak? Padahal makmum kan sudah amin banyak ya, coba. Pernah saya kejadian itu. Wah, ini setan, ini enggak mungkin enggak baca Fatihah. Tapi pernah kejadian, lakum dinukum waliyadin, amin. Panik saya tuh taraweh. Ya Allah, panik asli. Saya bengong aja. Kok amin? Tapi saya yakin, wah ini yang lupa makmum.
Jadi dalam sejarah makmum yang lupa itu. Udah tanggal 27 Ramadan, udah pada pikiran kemana-mana, baju lebaran kali ya. Itu makmum kayaknya dimarahin sama istrinya semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya nanya, para hadirin, tadi saya baca apa? Baca surat Al-Kafirun. Terus kenapa amin? Ya kami lupa katanya. Allahu Akbar. Bacaan Fatihah terus digoda di rokaat. Watas di rokaat. Apa di rokaat? Saya tadi rokaat ketiga, rokaat keempat. Bapak pernah atau agak sering? Kalau sholat sendirian itu biasanya ya. Kalau sholat berjamaah ya imam nanti tanggung. 3, 4 apa 3? Nah gitu ya biasanya. Tapi yang paling parah baru takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar. Sudah rakaat berapa? Parah itu pikirannya. Itu sudah rakaat itu baru udah parah itu berarti. Nah, ketika enggak sanggup, udah nyerah. Laporan sama iblis, wahai iblis, aku sudah goda dari mulai azan tapi dia ke masjid. Aku sudah goda dia ruku dan sujudnya, rukunya sempurna, sujudnya sempurna. Aku sudah goda dia dari berqiraat dan rakaat tapi dia meyakini itu benar. Akhirnya apa yang terjadi? Itu iblis langsung perintahkan kepada pasukan yang lain untuk melemparkan si setan hinjab ke lautan. Jadi dihukum bapak-bapak, kalau gagal dihukum, dilempar ke lautan. Nah, akhirnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa in kana yaqdiru ala syai'in, ketika ada si setan hinjab lolos mampu menggoda dari mulai tadi sampai banyak meninggalkan sholat, dia enggak jadi ke masjid, terus main catur, terus mancing, terus ngerumpi. Makanya ada yang riskan itu bapak-bapak, buka bersama tapi sholat isyanya di mana itu? Kita bukan seujun, kita berangkat dia bukber, pulang dari Masjid Al-Amin masih di situ juga. Itu sukses setan, tipu daya. Orang banyak puasa tapi enggak sholat 5 waktu. Salah satu ditebusnya puasa dengan zakat fitrah dan sholat. Akhirnya wa yu'addimu wa yukramu. Ada jabatan-jabatannya bapak-bapak. Setan itu ada jabatan yang paling tinggi, ada namanya setan dasim. Itu jabatan tertinggi. Karena apa? Setan dasim itu khusus ngegoda rumah tangga. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya iblis pernah diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Allah begini, wahai iblis, kamu datangi Rasulullah kekasihku. Nanti Rasulullah kekasihku akan memberi pertanyaan kepadamu dan kamu jawab, katanya. Jadi ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin, iblis supaya mendatangi baginda Rasul. Ramai-ramai itu dengan sahabat. Datang menyerupai kakek-kakek bawa tongkat sama bawa anggur, menyerupai kakek-kakek. Para sahabat kata Umar, ya Rasulullah, siapa itu? Tenang. Nanti setelah selesai aku akan sampaikan. Jadi khawatir kalau dikasih tahu duluan bisa digaplok itu iblis sama Sayyidina Umar, sengaja. Nanti aku akan sampaikan setelah selesai ini obrolan. Datang. Maka ketika datang, bukan lupa baginda Rasul, langsung nanya, man anta, siapa engkau? Qala ana iblis, aku adalah iblis. Sayyidina Umar langsung melotot. Maka dipegang, Pak. Sudah tenang. Jadi enggak ada sedikit pun takut sama setan. Iblis juga udah mau dihantam itu, tapi dipegang. Tenang. Terus kat qalu lama dzita, kamu datang ke sini mau ngapain? Kata baginda Rasul. Tujuan kamu apa datang ke sini? Qala innallaha amaroni. Allah perintahkan aku untuk mendatangimu dan menjawab dari setiap pertanyaan yang kau akan tanyakan kepadaku. Oh baik. Iblis, saya pengen nanya. Pertanyaan kurang lebih ada
15 ada pertanyaan. Satu pertanyaan, tapi ini udah tahu iblis pasti banyak jawabnya. Siapa musuh-musuhmu dari umatku? Kan satu pertanyaan tapi jawabannya banyak. Siapa musuh-musuhmu dari umatku? Yang pertama, alimun musallin yatakhasyau. Orang alim ulama, orang yang ahli agama, yang dia sholatnya tepat waktu dan dia sholatnya dalam keadaan khusyuk. Dia musuhku, pasti aku tidak bisa menggodanya. Yang kedua, mu'minun nasihun, orang-orang yang beriman yang suka ngasih nasihat. Tidak ada orang yang paling sayang ketika orang memberikan nasihat kebaikan. Memberikan nasihat, apalagi orang yang mengingatkan sholat. Enggak ada orang yang paling sayang kepada kita ketika orang mengingatkan untuk melaksanakan sholat. 3. Mu'minun rahimun. Mohon maaf. Tadi berapa? 3. Ghaniyun mutawadiun. Orang yang kaya yang rendah hati. Masya Allah. Itu musuhku. Karena salah satu pencapaian suksesnya orang kaya, sejauh mana itu bisa menjaga hati. Kalau dia tetap kaya dulu, sopan, someah, hatinya merasa nggak ada apa-apanya, sukses itu orang kaya. Dia musuhnya iblis. 4. Terus apa? Tajirun shadikun, pedagang yang jujur. Jadi pedagang yang jujur itu ada. Kalau pedagang jujur zaman baginda Rasul, ini modalnya. Ini waktu zaman baginda Rasul, sahabat. Ini saya jual pakaian modalnya. Jadi baginda Rasul aja. Ada dalam surah Nabawiyah, baginda Rasul itu nyebutin modal kalau dagang. Ke Syam, ke Damaskus, ke Syria, ke Palestina, udah keliling waktu masih 13 tahun juga. Ke Yordan, ke Irak, dari 13 tahun udah keliling dagang. Baginda Rasul itu ketika jualan nggak pernah ngejual sama untung. Ini berapa? Oh iya, dari bos saya ini harga 10 dirham. Tapi terserah Tuhan mau beli berapa. Kata pembeli, ini jarang penjual kayak gini. Jadi baginda Rasul gitu ternyata cara dagangnya. Ada dalam surah Nabi. Ini modalnya dari bos saya 20 dirham, tapi Tuhan terserah mau beli berapa. Gitu terus. Jadi orang, Masya Allah, ini jujur amat. Jadi semakin simpati, udah tampan, udah ganteng, udah akhlak jujur. Maka itu 2 kali lipat, 3 kali lipat ngebelinya. Jadi untung tambah untung tambah untung. Jadi orang yang jujur kelihatannya kalau kelihatannya memang bukan nggak boleh ya, emang harus seperti itu. Tapi kalau ekonomi secara dunia mah itu agak nggak boleh ya dibilangin modalnya ya. Tapi ternyata ketika zaman baginda Rasulullah SAW, ketika menyampaikan modal justru mendapat untung yang luar biasa. Yang selanjutnya, musuh iblis, musuhku kata iblis, taibun sabitun ala taubati, enggak berhenti orang ini tobat setiap hari sekurang-kurangnya, supaya kita termasuk orang yang bertobat, baca istighfar 100 kali, paling sedikit 70 kali astagfirullahaladzim. Bahkan istighfar itu kata baginda Rasul, ada 100 pintu rezeki akan diberi dari arah yang tidak disangka-sangka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus 70, 100. Yang kesembilan, mutawarri'un anil haram, orang yang bisa menjaga daripada barang haram. Makanya bapak-bapak, saya ingat itu dulu bapak pasti ngalamin ya. Ngalamin beli kopi 1 gelas, ngalamin enggak? Beli kopi 1 gelas, beli pisang goreng 2, harga 100 perak, bapak-bapak ngalamin enggak? Pasti ngalamin ya. Kalau yang udah punya cucu ngalamin ya. Tapi uang susah nyarinya kan tahun-tahun itu. Tapi berkah. Saya ke Monas bawa 5.000 cukup. Coba udah zaman saya itu tahun 90. Kopi pisang goreng 2 100 perak. Ya Allah. Memang uang susah tapi berkah. Tapi hari ini uang banyak, kata baginda Rasulullah SAW, di akhir zaman uang itu akan banyak, tapi cari yang halal sangat susah, yang haram begitu mudah. Itu sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Terus
Wal 'ashiru mu'minun bidawami ala taharah. Orang mukmin yang selalu dawam wudu. Batal wudu lagi, insya Allah nggak bakalan terkena santet, terkena sihir, terutama ketika mau tidur. Jadi saya awalnya agak suujon. Jadi kemarin itu kayaknya ini libur deh ngaji ya, habis subuh saya izin libur. Ini udah nggak kuat, kayak ada yang ngecokin, ada yang ngakuin, wah ini mah ada yang ngirim nih, secara suujon. Tapi akhirnya ada yang tukang bekam, bukan Kang ini mah masuk angin sampai ke kepala katanya. Untung nggak terlambat. Jadi dibekam tuh ini semuanya. Oh alhamdulillah. Tapi ternyata ketika orang-orang terkena penyakit apapun, salah satu orang yang rajin wudu dalam artian daun wudu batal wudu lagi, insya Allah akan dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang berat. Akan dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang berat. Kemarin ada teman, Kang saya batuk, emang lagi musim katanya sekarang, 40 hari jangkanya. Aduh makanya saya baru 2 hari katanya. Masya Allah. Jadi insya Allah, makanya baginda Rasul itu ketika melihat terompah Bilal, yaitu dawam wudu, sholat syukur wudu, dan sebelum waktu sholat datang ke masjid karena memang beliau muadzin. Yang ke-11, mukminun kasiru shadaqah Allah. Seorang yang beriman kasiru shadaqah, selalu banyak infak. Sudah ya disampaikan, bahkan ada orang yang ibadah 70 tahun tapi dia berzinah al-fahsya. Kan itu otomatis ada dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid pertama. Dia ibadah 70 tahun tergoda zina 1 kali, awas. Zina 1 kali selesai. Pahalanya gugur semua. Jadi bukan murtad ya. Tapi tetap dia ada iman. Jadi orang yang zina nih. Lagi dia zina, itu imannya lepas di atas kepala. Di sini nih, lagi zina. Lagi mabok, imannya di sini, keluar dulu. Tapi bedanya, kalau murtad udah lepas. Tapi kalau mabok, ketika beres mabok, selama ketika dia waras, ketika dia sudah sadar, masuk lagi. Selama dia kelayangan masih di sini, masuk lagi. Ketika beres zina, masuk lagi itu iman. Tapi pahala di tip X semuanya. Itu dalam Ihya kejadian luar biasa sedekah. Dia sudah putus asa, menyesal. Pernah saya nanya sama dulu mantan tukang zina, tukang bobok, tukang tarot lah. Kalau dalam bahasa Jermannya, tukang mencatkan tali androk, bahasa Purwakarta. Itu apa? Abdi Kang, saya habis berzina perasaan apa? Itu langit sama bumi kayak sempit, kayak nempel. Sempit hati saya itu seperti nempelnya langit sama bumi. Nyesal katanya. Pada dalam kitab Ihya itu nyesal. Akhirnya ada orang yang minta, lapar. Kalau kau mau memberikan sepotong roti gandum aja, aku akan doakan. Semoga Allah gugurkan dosa-dosamu. Jadi kayak tahu ini pengus. Dikasih ada ngantongin roti karena memang sambil berpuasa. Ngantongin roti, maka datang malaikat. Pertama kata malaikat, Allah sampaikan, hapuskan dosa jinahnya dan fayarduhu amalu 70 sana, kembalikan amalan yang 70 tahun lagi. Dahsyat sedek. Itu kabar bugaya apa? Subhanallah. Yang menyampaikan siapa? Baginda Rasulullah sallallahu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu baginda Rasul menyampaikan ada umat pada zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Dan itu berlaku. Makanya ada orang ya, orang ini nggak pernah sholat, mabuk, ada tapi santunan 3 bulan sekali. Nah, insya Allah itu, jadi ada pertimbangan khusus. Sholatnya nggak beres, tapi sedekahnya cakep. Nanti di mizan tuh, ada malaikat yang penjaga mizan akan datang kepada Allah. Nanti ditanya, ini gimana? Padahal Allah tahu. Ini gimana infaknya, ada gak? Ada ya Rasul. Ini orang rajin sedekahnya, rajin infaknya, akhlaknya bagus. Tapi sholatnya ini, maka demi kegagahan Allah, rahman Allah, akhirnya orang ini dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Awaluma yudahu fihil mizan huwa as-sakhiyun wa husnul khuluq. Yang bisa memberatkan timbangan itu 2 saja, enggak ada yang lain. Akhlak yang baik dan dermawan. Itu bisa nolong. Oh ripuh.
Repot, dramatisir. Ada yang sudah digusur-gusur ke neraka. Kata baginda Rasul, ada gak amalannya? Ada. Emang 11 bulan maksiat. Tapi Ramadan dia tobat tiap hari. Mana air matanya? Ada. Nah, air mata itu bisa mengusir kejaran api neraka. Baik, kita lanjut. Mana ini? Yang ke-12, mukminun husnul khuluq. Iblis benci sama orang punya akhlak baik. Benci. Iblis itu senang sama ngomong orang yang jorok, ngomong kotor. Makanya ada pasal ya. Orang yang bilang gogok ya, sama bilang B2 itu ada pasalnya ya. Memang itu kalimat-kalimat itu sudah semarak sekarang. Anak-anak sekolah, anak-anak kecil banyak kan yang bicara gitu. Allahu Akbar. Guru bukan nggak bisa ngedidik, pusing bagaimana caranya. Seandainya mah guru SD, IT, SMP, Kang, tiap hari Kang. Jangan bicara begitu, jangan bicara begitu, sempat dipanggil. Bukan saya nyanyi, tiap hari udah habis nih tenggorokan. Ngasih tahu nggak boleh bicara kotor, nggak boleh bicara jorok, baik dalam bercanda. Sudah, jadi jangan salahkan guru, emang anak-anaknya. Keadaan sekarang seperti itu. Nah, selanjutnya, wasalisa asara mu'minun yanfa'un nas. Orang yang banyak manfaat, ngasih manfaat kepada orang lain. Orang nggak punya harta, punya ilmu, berarti manfaat dengan ilmu. Orang nggak punya ilmu, jadi mohon maaf, ilmu itu bukan ilmu agama aja. Makanya ada dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, Al-Imam Hasan bermimpi para malaikat diajarkan ilmu matematika di surga. Ya, tapi yang ngajar matematika ini orang Islam. Mungkin bisa saja nanti di surga yang ngajar siapa? Pancasila, gak tahu itu ya. Itu ada dalam kitab Risalatul. Para malaikat ngaji sama seorang ulama ahli matematika. Dari zaman dulu kan aljabar apa kan, ulama-ulama yang jago fisika, kimia itu kan dari umat Islam, Baghdad itu. Itu ngajar matematika terimimikan. Jadi termasuk ilmu umum. Arsitek, matematika. Kalau nggak pakai matematika jadi nggak mesin ini? Hitungan-hitungan. Kalau nggak pakai arsitek jadi nggak? Nah, itu semuanya kamin yatasawwaru amalu dunya yatasawwaru amal akhirah. Kelihatannya belajar ilmu dunia, ilmu ekonomi, tapi di akhirat menjadi amalan akhirat. Karena apa? Hartanya sering dimanfaatkan untuk agama. Enggak mampu ya dengan ilmu, enggak mampu dengan harta. Enggak mampu dengan harta, dengan tenaga. Enggak mampu dengan tenaga, dengan pemikiran. Enggak mampu dengan pemikiran, dengan doa. Yang penting bisa bermanfaat. Yang ke-14, hamilul Quran yutimu qiraatahu yudawimu. Orang yang selalu dawam membaca Al-Quran. Jadi bapak-bapak ternyata ada yang lebih dari yang bisa mengalahkan doa, yaitu afdalu ma sa'ala bil ado, yaitu qiraatul Quran. Afdalu bahasa dalam hadis, ada yang lebih afdal daripada berdoa, yaitu qiraatul Quran. Jadi orang contoh baca Quran aja itu sudah lebih daripada doa. Terus yang ke-15, qaimul laili wan nasu niyamun. Yang paling dibenci oleh iblis lagi hujan-hujan kayak gini, betul gak? Berat, hujan, dingin, ya Allah pengennya mah ngopi lagi, makan gorengan lagi, betul gak? Yang anget-anget, apalagi pengantin baru, Allahu Akbar, ke masjid jauh, diam di puncak, aduh dipila, ya Allah, ke masjid harus ke kota dulu, Masya Allah itu. Kira-kira selimut kayak 10 ton tuh ya mau diangkat. Pengantin baru. Nah, dia paksakan. Walaupun saya pengantin baru harus sholat tahajud. Masya Allah. Selimut disingkahin, mandi, wudhu, walau rakaat ini, walaupun 2 rakaat akan terbebas daripada kungkuman iblis. Nah, terus ditanya lagi oleh baginda Rasul. Terus kalau teman kamu siapa yang akan menjadi teman kamu di dunia dan di neraka nanti? Al-hakimu jairun, seorang hakim, seorang qadi yang bisa disogok. Seorang hakim yang bisa memutuskan bagaimana uang, bagaimana kekuasaan. Ini uang, ini pistol. Itu jair tuh contoh. Ini uang, ini pistol. Kalau bapak ingin selamat dan bisa aman semuanya, ini uang. Tapi mohon maaf, kalau bapak tidak bisa disogok, maka yang bicara ini pistol. Maka diambillah uang.
Itu hakim jair. Betul, yang triliunan triliun itu cuman 1 M. Itu hakim jair, akhirnya ketangkep. Nah itu susah nyari hakim yang jujur. Kalau ada masalah problem udah ngadu sama Allah aja. Wasta'inu bisabri wassalah. Ini rumah tangga ya memang pengadilan apa, tapi bagusnya terus segala rupa kepada Allah. Yang selanjutnya, gina mutakabir, orang kaya yang sombong. Saya ingat itu ya. Waktu S1 adalah di sebuah lembaga. Pernah ikut bareng hurus, ngobrol biasa. Peluk, kalau salaman peluk. Tapi ketika orang jadi dokter S3, saya mau peluk nggak mau dia. Astagfirullah. Oh udah dokter, baru dilantik 3 hari yang lalu. Anut keneh gitunya. Tapi ketawa aja gitu. Mau peluk dengan hindar katanya. S3. Tapi alhamdulillah S3 ada di sini. Alhamdulillah tawadu semua ya. Mau salaman. Nah itu orang yang takabur, orang yang kaya itu nanti bapak-bapak, korun itu tawadu waktu miskinnya. Hafal kitab Taurat dalam tafsir Sawi. Ketika dia dikasih kambing 2 dan semuanya penuh, kekayaan korun itu sampai 70 muatan onta. Semuanya kunci gudang. Satu gudang bisa sampai 300 kunci kali 70 onta. Berapa gudangnya itu? Dan berapa isi batangan dirham dinar? Tapi sombong. Inna koruna apa bago? Korun itu enggak sampai musyrik, tapi takabur karena kesombongannya melampau sama kedudukannya dengan musyrik. Makanya korun itu sampai sekarang masih sakaratil maut. Lihat jajaran 4 dari bawah. Inna koruna apa bago di tafsir Sawi. Latar kabunna tobakon antobak hatta zalzalata yaumal qiyamah. Sengaja Allah siksa itu korun sampai sekarang itu korun masih sakaratil maut di Mesir. Makanya pihak NASA lihat di media ada pergerakan di dekat Sinai itu ternyata berbentuk manusia, pergerakan hidup. Oh ternyata itu korun. Sesuai dalam tafsir Sawi, inna korun apa bago? Itu korun dalam pakhosab Nabi wa bidal ardo. Itu korun sampai sekarang masih sakaratul maut. Siksaan bagi orang sombong yang takabur. Wasalisu tajiru khoin, penjual pedagang yang khianat, yang enggak jujur. Majuknya yang enggak jujur ya beras dibanyakin, jual beras dibanyakin airnya. Itu enggak jujur. Jualan sosis, pakai daging apa itu coba? Sama bulu-bulunya ayamnya itu. Di sosis, nggak ada pakai ini kalau pengen lihat prosesnya. Fried chicken, jujur nggak? Yang kita tahu, yang di luar sana, itu ada pisau tajam, teng. Kapan baca bismillahnya itu? Itu namanya tajirun khoinun. Tidak memakai syariat Islam, termasuk pedagang pengkhianat. Makanya orang tua sampai sekarang dari mulai kecil nggak berani makan di luar, harus lihat nyembelihnya. Makanya suka pusing saya kalau jalan kemana-mana. Ada yang ayam yang belum disembelih gak? Aduh, udah pak katanya. Nyari lagi ya Allah. Emang susah ya, kita husnuzon aja lah. Kalau udah lapar gimana coba? Paling aman ikan, pecel lele itu udah aman. Nah, yang selanjutnya syaribul khamri, ya, orang yang minum minuman arak. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin juga ada. Jadi ternyata ketika ada orang yang meninggal dalam keadaan mabuk itu mayatnya nggak menghadap ke kiblat, walaupun sudah dihadapkan ke kiblat. Jadi ada kejadian, ada yang kebawa cincin, lupa, mabuk, buru-buru kali ya, udah bau bangkai atau apa busuk. Pas digali kan harus bawa ngimpi. Pas digali ternyata sudah hancur, hanya beberapa hari, 1 hari sudah hancur dan membelakangi kiblat. Berarti orang yang mati dalam keadaan mabuk itu akan membelakangi kiblat dan akan menjadi sohibul iblis, teman-temannya setan. Wal khamisu al-qatatu. Apa itu al-qatatu? Orang yang suka mengadu domba, menyebar fitnah. Makanya bapak-bapak provokator. Baginda Rasul waktu Isra Miraj lihat ada sapi besar keluar daripada lubang kecil segede peniti yang ada di batu besar, nggak bisa masuk lagi.
Mereka siapa wahai Jibril? Haula'i min ummatika wal takallamu azimatun hatta hasuma yandimu. Mereka orang-orang provokator yang menyebarkan fitnah sehingga ketika ada korban, ada yang mati, ada yang meninggal, ada yang terbunuh, sehingga dia menyesal ingin mengembalikannya lagi, tapi kadung sudah bawa bencana. Imam Ibnu Taimiyah itu ketika di penjara dia menyesal dengan 100 fatwa yang sesat dan menyesatkan. Sudah menyebarkan 100 fatwa yang menurut ulama-ulama pada waktu itu sesat dan menyesatkan. Salah satu fatwanya yang paling sesat, Allah turun sepertiga malam. Mohon maaf, turunnya sepertiga malam itu kata Ibnu Taimiyah, Allahnya yang turun. Itu kan fatwa dia yang dipakai-pakai ustadz mereka. Fatwa dia itu. Allah yang turun ke bumi. Ya fatwa Ibnu Taimiyah itu. Makanya ngotot ulamanya dia. Yang kedua, duduknya Allah di atas aras seperti duduk aku di singgasana. Dua yang disesali. Ada 100 lagi banyak. Tapi gimana? Sudah tersebar. Tapi memang dia mati dalam keadaan tobat, istighfar, dalam keadaan ahli sunnah wal jamaah. Kan bukti, nyesalnya dia dengan 100 fatwa berarti dia ahli sunnah wal jamaah. Yang selanjutnya, sahibur riya, orang yang riya. Kata si ibu-ibu, ini jengkol berapa? Cincin. Bari kalungnya dikieukeun. Aduh. Ini saya gatel nih, padahal ngeliatin kalung. Aduh saya gatel nih, aduh saya pengen wudu dulu katanya. Gelangnya sampai ka dieu. Itu riya, pura-pura garuk aja. Untung tukang jengkolnya punya gigi palsu 5 di depan. Oh, aduh ini saya ada sakit ini, ada yang nyenghil, padahal gigi palsu emas. Macam-macam ya, dua-duanya riya. Yang selanjutnya, aklu malal yatim, orang yang memakan harta anak yatim. Naudzubillah, subhanallah. Terus al-mutahawainu al-shalah, baginda Rasul ketika Isra itu perjalanan dari Haram ke Masjidil Aqsa tapi belum nyampai. Itu antara Masjidil Haram dan Al-Aqsa belum nyampai. Ngelihat ada orang bawa batu mukulin sendiri, jeprut belah, nyambung lagi, hantem belah. Siapa mereka? Alladzina ummatuka tatasaqalat shalawatul khamsi. Itu umatmu yang berat melaksanakan salat 5 waktu. Yang ke-9, mani'uz zakat. Orang yang suka tidak mengeluarkan zakat. Baginda Rasul melihat ada orang-orang, mohon maaf, kemaluannya enggak ada lubangnya. Duburnya enggak ada lubangnya. Banyak itu bergerombol. Yang dia makan zakum dan dori. Dori itu makanan neraka jahanam yang bercucuk, dan zakum makanan paling pahit neraka jahanam. Itu dimakanin. Siapa mereka wahai Jibril? Alladzina hum haula'i ummatuka alladzina la yu'duna zakata amwaluhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat apalagi sedekah. Di akhirat orang ini akan ditutup lubang depannya, ditutup lubang belakangnya, makanannya dori dan zakum. Nauzubillah. Yang ke-10, yutilul amal haulai, orang yang panjang angan-angan, pokoknya saya harus kebeli tanah, harus kebeli rumah, harus punya supermarket, harus punya perumahan, harus ini. Itu tulul amal, itu panjang angan-angan mengumpulkan harta. Tapi kalau begini, itu himatun aliyah, beda. Anak saya pokoknya harus S1, harus S2, master, magister, harus doktor. Itu himatun aliyah, itu harus buat pendidikan. Pokoknya mak saya itu malam ini tahajudnya harus 8 rakaat, witirnya harus 11 rakaat, hajatnya harus tambah dari 12 sampai 50 rakaat. Tambah lagi kan dalam khojinatul asr paling banyak 100 rakaat. 100 rakaat itu himmatun aliyatun. Tapi kalau tulul amal sebanyak-banyaknya mengumpulkan harta. Orang yang tulul amal biasanya udah gaji besar tapi mau saja korupsi, mau saja kolusi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kata itu syaitan, kata itu iblis, haula ikhwani wa ashabi, itu adalah saudaraku, itu adalah sahabatku. Yang terakhir, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan
menceritakan bagaimana ini Barsisoh. Barsisoh itu kan sudah kita dengar. Jadi Barsisoh itu sengaja didatangi oleh jin Ifrit. Ifrit itu memang termasuk salah satu setan paling tangguh, bisa merobohkan keimanan ulama-ulama besar. Zaman umat Nabi Musa ini banyak kejadian-kejadian nih. Jadi Ifrit itu sengaja bertamu ke rumah Barsisoh, sholat 3 hari 3 malam. Kata Barsisoh, hebat, pengen kayak kamu gimana sih? Kamu gak berhenti-berhenti ibadah 3 hari 3 malam. Puasa, oh gampang, mabok aja katanya. Mabok, itu kan iya. Habis mabok, kamu tobat. Saya juga gitu, kemarin mabok, itu tobat. Nah, Allah Maha Pengampun. Logikanya masuk, tapi salah cara awalnya. Pertama, mohon maaf, suruh ngebunuh dulu. Nggak bisa. Nanti habis ngebunuh kamu tobat. Jangan itu deh. Ya udah berzina aja berzina. Nggak sanggup. Ya udah mabuk aja mabuk. Akhirnya dia datang ke dukan, ke warung, minum keras. Sudah ada dari dulu araknya, dari zaman Nabi Adam ada, dari mulai Qabil itu. Nah, mabuk, lihat wanita cantik, dia perkosa, dia hamili. Akhirnya karena takut dibunuh, dimasukkan ke di bawah ruang tanah. Tapi ketahuan ternyata perempuan itu dia salah satu keluarga ternama di daerah itu, kepala suku, anak kepala suku. Akhirnya dibawa, diikat, disalib dulu itu disalib. Zaman Nabi Musa disalib. Terus disalib, terus datang itu si Ifrit. Wahai Ifrit, apa yang harus aku lakukan? Aku diikat seperti ini. Terus kata itu Ifrit, arudi minka anto amina birosika. Gampang. Kalau supaya kamu bebas, supaya kamu aman, kamu sujud kepadaku dengan cara menganggukkan kepala. Akhirnya Barsisoh menganggukkan kepala, tanda sujud kepada Ifrit, maka imannya lepas. Ketika imannya lepas, kata itu Ifrit, ana bari'u minka, ini al-khawfullah. Tipuan, ngeprank. Aku membebaskan diri darimu, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Makanya kamal syali syaitan, perumpamaan setan, itqala lil insani kufur, ketika setan ngomong kamu harus kufur, fala maka parok, ketika kufur ini seseorang, qala inni bari'u minka, aku membebaskan diri darimu, ini akhafullah rabbal alamin, maka sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nanti iblis setan akan disalahkan. Gara-gara kamu saya masuk neraka. Diinjak-injak itu iblis. Setan ya habis nanti sama penduduk neraka. Kata iblis, kalau kamu nyalahin saya, kapan? Mana buktinya? Kamu melihat saya gak? Kamu melihat saya gak? Kamu jinah, kamu mabuk, kamu bunuh. Kamu lihat terus kapan saya menggoda kamu? Coba digituin. Tapi nggak mau tahu. Tapi iblis akhirnya nanti diinjak-injak oleh seluruh penduduk neraka. Nah itulah bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang bagaimana iblis itu lemah cara menggodanya, tapi ngereyeh. Iblis itu lemah tapi ngereyeh, nggak berhenti. Istiqomah berhenti, nggak berhenti, ngereyeh susah kan kalau ngereyeh mah. Nah iblis seperti itu, setan. Dan bapak-bapak, kata baginda Rasulullah SAW, alau kasyafal hijab, andai kata dibuka hijab, lebih banyak setan atau manusia komunitasnya. Kita dibuka hijab ini, kita nggak bisa ngelangkah Pak, keluar dari mesin, itu sudah setan semua. Sudah setan semua. Setan lagi setan. Tapi kata baginda Rasulullah SAW, asyaddu min syayatinul jin. Ada yang lebih dahsyat setan daripada jin, yaitu asyayatunu minal insi, setan daripada golongan manusia. Itu yang paling berbahaya. Siapa setan golongan manusia? Adalah mar'atun khabisatun, wanita-wanita bangor. Wanita-wanita ustad, kiai, ngeri-ngeri sedap kalau masalah wanita mah. Mudah-mudahan ya kita dijaga semuanya oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.